Ya, perkenalkan, nama saya Efek Noviandika Widianto dengan NPM 2457051013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu perulangan atau looping. Jadi di sini kita pertama ada studi kasus yang bagaimana cara kita mencetak hello world 10 kali di layar konsol C++. Untuk cara pertama, yaitu adalah kita meng-cout hello world sebanyak 10 kali. Tentu saja cara ini bisa dilakukan, tapi pastinya akan memakan lebih banyak waktu. Lalu apa sih cara kedua ya? Ya, cara kedua ya adalah menggunakan looping. Jadi di sini ada yang namanya for loop. For loop. For loop itu digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan berkali-kali dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Struktur umumnya terdiri dari 3 bagian, inisialisasi, kondisi, dan peningkatan decrement. Cara kerja for loop, yaitu inisialisasi, pernyataan ini dieksekusi sekali di awal loop, biasanya digunakan untuk menginisialisasi variabel loop. Kondisi, sebelum setiap iterasi, kondisi dievaluasi. Jika kondisi bernilai true, loop kode di dalam loop dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, loop berhenti dan eksekusi dilanjutkan setelah blok for. Increment atau decrement. Setelah setiap iterasi pernyataan ini dieksekusi, ini biasanya digunakan untuk memperbarui variabel loop. Di sini ada contoh penggunaan for loop. Di sini saya sudah menyiapkan codingan serupa, yang dimana di saat kita mengeran codingan tersebut, dia akan meng-cout hello world sebanyak 10 kali. Jadi, variabel i yang awalnya adalah 0, setiap satu iterasi dari for loop, dia akan bertambah 1. Kemudian dia akan menambahkan kata hello world 1 juga. Begitu i itu begitu. Oke, contoh singkatnya begitu, contoh singkatnya. Lalu yang kedua ada while loop. While loop digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan selama kondisi ditentukan bernilai true. Jumlah iterasi tidak ditentukan sebelumnya, dan loop akan terus berjalan selama kondisi tersebut. Jadi bedanya for loop dan while loop, ini kalau for while loop tadi dia kan udah ditentukan iterasinya dari kondisi itu. Tapi kalau while loop ini bisa aja dilakukan berkali-kali selama nilai yang ada, apa nilai kondisinya itu, dia true. Cara kerjanya adalah kondisi dievaluasi terlebih dahulu sebelum menjalankan kode di dalam loop jika kondisi bernilai true. Blok kode dieksekusi, setelah eksekusi kondisi dievaluasi lagi. Proses ini terus berulang sampai kondisi menjadi false. Dan di sini ada contoh penggunaan while loop. Jadi seperti yang dilihat ya kan, bentar. Yang dilihat ketika codingan di jalan kan. Oh bentar, belum saya. Di saat codingan dijalankan, dia akan mendengarkan output 0, 1, 2, 3, dan 4. Tapi kenapa cuma 0, 1, 2, 3, dan 4? 5-nya nggak ada, karena I-nya itu kurang dari 5. Karena I-nya itu udah nggak kurang dari
5, karena kalau misalnya diterusin, I-nya itu nanti jadi I menjadi looping, dan itu sudah beda sama kondisi yang dideklarasikan. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada do while. Do while loop mirip dengan while loop, namun dengan perbedaan bahwa blok kode dijalankan setidaknya sekali dalam kondisi diuji. Ini berarti loop akan selalu mengeksekusi pernyataan sekali, bahkan jika kondisi awalnya false, jika kondisi awalnya false. Cara kerja do while, blok kode di dalam do dijalankan pertama kali tanpa memeriksa kondisi. Setelah eksekusi, kondisi dievaluasi. Jika kondisi bernilai true, loop akan mengulang dan menjalankan kode di dalamnya lagi. Loop ini terus berulang sampai kondisi menjadi false. Di sini ada contoh penggunaan do loop. Oke, saat codingan ini dikompil, kita akan disuruh memasukkan angka yang lebih besar dari 10. Jika kita memasukkan angka 1, dia akan terus keluar. Kenapa? Karena di sini masih bernilai true. Codingan tersebut bernilai true. Tapi jika kita memasukkan angka yang lebih besar dari 10, dia akan otomatis berhenti. Oke, selanjutnya nested loop atau perulangan besaran adalah konsep dalam pemrograman di mana satu loop ditempatkan di dalam loop lain. Dengan kata lain, ada loop di dalam loop. Loop yang ada di dalam disebut sebagai inner loop, sedangkan loop yang mengandungnya disebut outer loop. Kedua loop ini dapat berupa for loop, while loop, atau do while loop, dan mereka dapat dikombinasikan dengan berbagai cara. Cara kerjanya adalah outer loop dimulai terlebih dahulu dan dijalankan satu kali. Lalu inner loop kemudian dijalankan sepenuhnya sampai selesai untuk setiap iterasi dari outer loop. Setelah inner loop selesai sepenuhnya sampai selesai untuk setiap iterasi dari outer loop. Setelah inner loop selesai, kontrol kembali ke outer loop dan kemudian berlanjut ke iterasi berikutnya. Proses ini berulang sampai outer loop selesai. Di sini ada contoh penggunaan nested loop untuk menampilkan matriks 2D. Di sini sudah ada codingan for loop. Jadi saat for loop, var oke, di mana saat for loop itu dikompil, dia outputnya akan seperti ini. Jadi inner loop itu membuat kolom, lalu outer loopnya itu membuat baris.
Jadi saat suatu kondisi inner loop-nya sudah false, dia akan kembali ke inner loop, lalu akan kembali ke outer loop. Jadi di sini sudah ada codingan for loop dan di sini ada inner loop, yang dimana inner loop yaitu adalah kondisinya dia itu J-nya kurang dari kolom calls, yaitu jadi begini. Begitu kode ini, dia akan menjalankan dulu inner loop-nya. Lalu begitu si inner loop ini kondisinya sudah false atau sudah kurang dari calls, dia akan berhenti dan akan kembali ke outer loop. Lalu outer loop akan kembali lagi ke inner loop dan hal itu akan terus berulang jadi inner loop. Selesai outer loop ke inner loop, outer loop selesai ke inner loop lagi sampai outer loop itu akan selesai. Dan ini pasti sudah tidak jalan lagi dan sudah selesai. Begitulah codingan dan di sini ada penjelasan yaitu outer loop for outer loop outer loop for in i iterasi i sama dengan 0 iterasi kurang dari row iterasi ditambahkan mengendalikan baris dari matrix inner loop for in j integer j sama dengan 0 iterasi j kurang dari false j akan bertambah mengendalikan kolom untuk setiap baris yang diberikan oleh outer loop. Setiap kombinasi i dan j dicetak menunjukkan koordinasi baris kolom dan metrik. Oke. Lalu ada control flow atau aliran kontrol. Dalam pemrograman merujuk pada urutan di mana pernyataan dalam program dieksekusi dengan kata lain. Ini adalah cara bagaimana aliran eksekusi program diarahkan. Berdasarkan kondisi atau struktur tertentu, mengatur aliran kontrol yang sangat penting dalam bentuk membuat program yang responsif, dinamis, dan efisien. Dalam C++, break dan continue adalah pernyataan kontrol yang digunakan untuk mengubah aliran eksekusi dalam loop, seperti for, while, dan do while loop. Berikut ini ada penjelasan dan contoh penggunaannya. Untuk break, pernyataan break digunakan untuk keluar dari loop secara paksa. Saat break dieksekusi, kontrol program akan keluar dari loop tempat break tersebut berada dan melanjutkan eksekusi dengan pernyataan yang ada setelah loop. Cara kerja break menghentikan eksekusi loop sepenuhnya dan kontrol program pindah ke pernyataan berikut setelah loop. Biasanya digunakan untuk menghentikan loop berdasarkan suatu kondisi, bukan berdasarkan jumlah iterasi yang digunakan. Contoh penggunaannya seperti ini. Saat codingan tersebut kita run, oh salah. Nah, saat codingan kita run, nah, dia langsung otomatis berhenti. Kerjanya itu ada break menghentikan eksekusi loop sepenuhnya dan kontrol program pindah ke pernyataan berikutnya. Setelah loop biasanya digunakan untuk menghentikan loop berdasarkan suatu kondisi, bukan berdasarkan jumlah iterasi. Eh, Jumlah iterasi yang ditentukan. Jadi di sini ada for loop dan dalam for loop itu ada if. Jika in-nya sudah sama dengan 5, dia akan break keluar dari loop. Nah, seperti itulah jadi break itu berfungsi. Makanya di sini cuma 0 sampai 4. Ya, seperti itulah jadi break itu berfungsi untuk menghentikan suatu loop secara paksa. Kalau misalnya loop itu
dia kondisinya harus false dulu baru bisa berhenti. Kalau ini di sini walaupun dia kondisinya masih true, tapi kalau ada break dengan pengkondisian loop-nya selesai, jadi ini di sini sudah ada kok selesai. Ya, gitu. Terus ada continue. Continue, pernyataan continue digunakan untuk melewati iterasi saat ini dari loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dengan kata lain, continue akan menghentikan eksekusi dari sisa code dalam iterasi saat ini dan langsung melanjutkan dengan iterasi loop berikutnya. Cara kerjanya, ketika continue dieksekusi dalam sebuah loop, sebuah kode setelah continue dan iterasi saat ini dilewati, dan loop langsung bergerak ke iterasi berikutnya. Tidak keluar dari loop sebelumnya seperti break, hanya melewatkan eksekusi sisa kode pada iterasi tersebut. Ini contoh penggunaannya sebentar. Kita pindah coding dulu. Proses. Oke, mari kita run. Nah, jadi cara kerjanya adalah saat continue dieksekusi dalam sebuah kode, setelah continue dalam iterasi saat ini dilewati, dan loop langsung bergerak ke iterasi berikutnya, tidak keluar dari loop sepenuhnya. Seperti hanya melewatkan eksekusi sisa kode pada saat ini jadi berbeda dengan si break continue itu dia akan mengskip jadi sama seperti yang ini. Di sini kan skipnya di angka 5 tuh. Yang jika i sama dengan 5 itu continue. Berarti continue jika i sama dengan 5 maka akan di skip lalu akan dilanjutkan lagi ke seterusnya seperti itu. Nah, oke. Sampai segitu. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Mungkin ya masih belibet ngomongnya, tapi ya segitu kira-kira. Makasih. Ya, sama-sama. Hehe.